rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Saat
bersama-sama dengan kita. Namanya Yesus. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Bapa, kami hampiri tahta-Mu pagi hari ini atau kapanpun kami menikmati online service hari ini Tuhan. Kami berdoa biar hadirat-Mu menguasai setiap kami. Kami buka hati kami buka seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Biar kiranya kami boleh mengakui Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Bukan saja dalam puncak gunung kemenangan, kami muliakan nama-Mu. Tapi kalau Kau izinkan kami dalam lembah yang paling kelam sekalipun, biar kiranya kami tetap setia dan tetap memuliakan nama-Mu. Berbicara pada kami Tuhan saat ini, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saya sambut setiap Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi para pimpinan mempercayakan kebenaran firman Tuhan saya beritakan. Dan mari setiap Bapak Ibu Saudara-saudari semua mengizinkan saya kembali berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di rumah, di ruang tamu, di kamar tidur, atau dimanapun Bapak Ibu menonton online service ini. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua, menantang kita, mengacu kita untuk lebih bertumbuh lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sedangkan tema yang diberikan kepada saya, mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Mudah seringkali untuk kita gambarkan kalau saat kita dalam puncak gunung kemenangan tadi saya doa gitu, terus kita memuliakan nama Tuhan. Saat kita jadi the number one and we say to God be the glory. Kayaknya sudah pantas dan selayaknya untuk kita lakukan seperti itu. Tapi seringkali kita lupa bahwa lembah kekelaman sekalipun juga dipakai sebagai a breeding ground, sebagai tanah untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kesusahan dan kesesakan yang kita alami. Pagi hari ini judul yang saya berikan adalah The Perfect Storm atau badai yang sempurna. Dan kerinduan saya bukan untuk setiap kita saling membanding-bandingkan seberapa berat beban yang kita sedang alami masing-masing, tapi saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan boleh kita ambil bahwa setiap kita tidak terkecuali. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin orang yang paling kaya, mungkin sedang dalam keadaan yang struggling dalam ekonomi, mungkin ngerasanya paling devoted gitu, paling setia dalam beribadah, atau mungkin bahkan belum pernah menginjakkan kaki ke gereja. Tapi setiap kita tidak terlepas ada tantangan demi tantangan yang sedang kita hadapi. Dan tujuannya bukan untuk membandingkan beban saya lebih berat dari beban Anda, bukan. Karena kekuatan setiap kita berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah untuk setiap kita di tengah badai apapun yang sedang kita alami, tetap bisa fokus pada hal yang benar. Pasal yang saya pakai adalah Markus 4 yang berbekas dalam hati saya. Ini salah satu pasal pertama selain daripada Yohanes 15, di mana waktu dulu pertama-tama saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, diberi kepercayaan dan sekolah dan segala macam. Ini pasal pertama yang saya gunakan dan saya sangat diberkati, saya suka sekali. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 saya membacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yesus menghentikan badai. Lalu ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Lalu mereka berangkat dan meninggalkan orang banyak itu dengan memakai perahu yang Yesus pakai untuk mengajar. Ada juga perahu-perahu lain yang mengikuti mereka. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan menghantam perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air masuk sampai hampir penuh. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Luar biasa. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa." Layak untuk diperhatikan bahwa beberapa dari murid-murid Tuhan Yesus, kurang lebih 30%, adalah nelayan yang biasa main di perairan. Mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu Saudara saya atau bahkan saya. Saya bukan orang yang suka di air gitu ya. Saya berapa kali diajak mancing ke laut dan ikut terus, pagi-pagi buta jam 3, jam 2 berangkat. Terus dari shore, dari pantai jam 5-an gitu kita berangkat. Fine, begitu nyampe matahari udah mulai kelihatan, langsung sampai pulangnya saya nggak selesai, buang-buang. Jadi kalau yang mau diet secara otomatis dan murah, pergilah mancing ke laut gitu ya. Nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain dan keluar habis-habisan. Sampai pulang pun sore hari kalau udah sampai di rumah mesti pegangan. Kayaknya berasanya semua bergoyang. Goyang semua. Tapi enggak case-nya seperti ini di murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah a seasoned fisherman, orang yang berpengalaman dalam nelayan. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin profesional.
Tapi kali itu di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini pun yang profesional pun goyang kekuatannya. Gitu ya. Stephen Covey mengatakan seperti ini. Seringkali masalahnya adalah cara pandang kita dan bagaimana kita melihat sebuah masalah. The problem most of the time is the way how we see the problem. Masalahnya bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana cara pandang kita melihat masalah tersebut, itu adalah masalahnya. Saya beri contoh seringkali. Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, atau manusia disempurnakan tanpa ujian atau tantangan. It's the Chinese Proverbs mengatakan seperti itu. Seringkali kita nggak bisa tempaan, tantangan, masa-masa sulit menjadi sesuatu yang nggak enak bagi kita. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Dan hal yang sama dengan badai seperti ini. Jangan lupa bahwa di awal tadi di ayat 35, Yesus yang mengajak para murid-murid ini untuk menyeberang. Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi seringkali kita salah gitu marketingnya gitu ya. Bahasa saya mohon maaf kalau menyinggung gitu, tapi seringkali yang kita khotbahkan dari mimbar ini adalah, yuk kalau ikut Yesus saudara akan bebas dari masalah. Ikut Yesus saudara akan jalan tol. Lupa bahwa jalan tol sendiri pun ada harga yang mesti dibayar. Lupa kalau kita mengikuti Yesus, Yesus pun memberi contoh. Dari lahirnya sulit dia menemukan tempat. Bahkan mau meninggalnya pun, salibnya pun dia mesti memikul dengan sendirinya. Nggak dipikulin, nggak ada escort, nggak ada ajudan, bodyguard yang bawain salibnya, terus Yesus tinggal merentangkan tangan. Enggak, Yesus menderita, membuktikan cintanya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan pada saya juga. Hanya karena kita mengikuti Yesus, tidak berarti kita punya free pass dari penderitaan di muka bumi ini. Hanya karena say yes sama Tuhan, bukannya kita lari dan terlewatkan dari masalah. Tapi justru yang membedakan adalah saat kita bersama dengan Yesus, masalah yang kita lewati, kita tidak lewati sendirian. Karena Yesus ada di perahu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama-sama. Badai dalam terjemahan Wikipedia mengatakan seperti ini. Badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog, berasal dari samudera yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam atau bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Badai bukan angin ribut biasa. Ini masih terjemahan dalam Wikipedia. Badai punya kekuatan anginnya dan dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan tinggal di satu tempat di Oklahoma waktu kuliah, 14 tahun ada di sana. Dan tempatnya itu datar, rata, semua itu tempat yang terkenal. Kalau saudara Bapak Ibu nonton film Twister, diambil, direkam di daerah sekitar di mana kami tinggal. Terkenal dengan badainya, kecepatannya, kekuatannya luar biasa sekali. Bisa kontainer yang besar itu bisa puluhan langsung kehanyut ke bawah oleh besarnya tekanan angin. Sapi yang besar-besar bisa puluhan, bisa langsung terbang dan bisa merusakkan segala-galanya. Badai itu besar. Badai itu menggoncangkan, badai itu menakutkan dan punya kemampuan untuk menenggelamkan dan bahkan menghancurkan dan mematikan. Seringkali itu yang kita lihat saat kita berhadapan dengan masalah-masalah atau kita sebut sebagai badai. Badai menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan batasan demi batasan. Ada keterbatasan dalam kemampuan dan kekuatan yang seringkali membuat kita merasa takut. Karena saking besarnya membuat kita merasa saking kecilnya dan mudah sekali untuk ditelan dengan badai tersebut. Tetapi badai yang sama juga dengan cara pandang yang sedikit coba kita adjust, menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya, bahkan yang belum pernah kita lihat dan alami sebelumnya. Badai yang sama yang bisa menghancurkan, menghanyutkan, mematikan, tapi badai yang sama juga yang bisa membuat kita mengalami, melihat, mengagumi betapa besar dan dahsyat Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Dan menariknya dalam
paragraf ini dikatakan di tengah badai yang luar biasa. Saya pernah waktu mancing ke laut mengalami badai seperti ini. Kapal kita berasanya kecil sekali dan ombak bisa 3-5 meter, jauh melebihi kebesaran kita. Kita berasa kecil saya. Di tengah badai yang besar seperti itu. Dikatakan Yesus di tengah gelombang badai yang sempurna pun tetap ada, bahkan ia tertidur dengan lelap. Satu gambar yang membuat kita semua berpikir-pikir, ayat 37 ini kok bisa ya, di tengah gelora ombak badai yang luar biasa, Yesus tertidur dengan lelap. Apa maknanya? Yang pertama menurut saya, Yesus tidur dengan lelap menyatakan bahwa dia tidak terpengaruh oleh atau bahkan lebih besar daripada badai apapun. Badainya tidak mempengaruhi, Yesusnya yang lebih besar. Saya tulis dalam catatan saya, Yesus has superior peace, damai sejahtera yang melebihi segala-galanya. Kita baca ayat ya, damai sejahtera melebihi segala akal pikiran kita. Kok bisa ya di tengah semuanya Yesus tetap tidur, menggambarkan bahwa dia besar. Dia tidak godek, dia tidak tergoncangkan dengan besarnya tekanan badai kehidupan yang sedang kita alami. Dia lebih besar dari segala-galanya. Tapi yang menarik juga menggambarkan bahwa saat Yesus tertidur dengan lelap di tengah badai ini, menyatakan bahwa Yesus percaya terhadap murid-muridnya. Seringkali Tuhan mengenal, mengetahui dan mempercayai kita lebih dibanding kita mengenal dan mempercayai diri kita sendiri. Beth Moore mengatakan inilah pemikiran yang aneh, bahwa seringkali Tuhan mempercayai kita lebih daripada kita mempercayai Dia. Tuhan percaya sama kita. Pertanyaannya, sanggupkah, maukah kita mempercayakan Tuhan yang percaya kepada kita? Sebuah gambaran saya diingatkan saat kita nyetir kendaraan, seringkali kita nyetir terus ada yang menyupiri kita gitu ya. Nggak mungkin dong Bapak Ibu saudara-saudari bisa tertidur dengan nyenyak kalau Bapak Ibu nggak percaya sama supirnya. Apalagi yang nyupir itu baru belajar nyetir, pasti tegang, ikut tegang pegangan, mungkin bisa berbahasa roh, mungkin bisa berdoa. Jadi hubungan sama Tuhan lebih intim gitu ya kalau saat kita mengalami goncangan-goncangan seperti itu. Tapi kalau yang nyetir adalah orang kita kenal, ayah kita, papa kita, pasangan kita, suami kita, orang yang sudah berpengalaman gitu ya, seringkali kita tertidur. Anak-anak saya dengan mudah kalau kita pergi kemana-mana, road trip atau kemanapun, tidur di mobil. Kenapa? Karena dia percaya bahwa papanya pegang kendali di mobilnya dengan tenang. Ini gambaran seperti yang saya keluar saat saya baca ini lagi. Iya ya, Yesus tidur itu bukannya karena dia gak peduli, bukan kan? Justru karena Tuhan Yesus percaya sama murid-muridnya bahwa dia seasoned fisherman, bahwa dia sanggup melewati saya. Ini bukan hal yang luar biasa, ini bisa ditangani oleh muridnya. Maka dari itu Yesus tertidur dengan tenang. Tapi kita belajar dari segi pandang murid-muridnya. Ayat 38. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, kenapakah engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa." Nah, ini layak untuk kita pelajari, kita perhatikan bersama-sama. Saya tulis di sini dalam perenungan saya membaca bersama dengan komunitas saya Bible in 1 Year bersama Nicky Gamble, dan dikatakan di sini dosa itu menipu. Dikatakan kita selalu menelan kebohongan tentang Tuhan sebelum kita menelan buah terlarang. Nicky Gamble menuliskan seperti itu. Coba ya kita kaji sekali-kali. Iblis suka untuk mengambil kesempatan menaburkan benih-benih keraguan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ayat pertama dari Kejadian pasal yang ketiga, kembali dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan seperti ini. Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang Tuhan Allah ciptakan. Pada suatu hari ular datang kepada perempuan itu dan bertanya, "Apa benar Allah sudah berkata bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon-pohon yang ada dalam taman ini?" Datangnya nggak langsung larangan. Datangnya tidak langsung dengan membawa contradicting statement. Datangnya menabur benih-benih keraguan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Seringkali ini masalahnya dalam setiap kehidupan kita.
Saat masalah besar, saat badai menimpa kita nggak langsung gimana-gimana, tapi ada benih-benih pertanyaan yang kita suka untuk explore, kita suka bermain, kita suka mengembangkan pikiran kita dari benih-benih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Contoh, pertanyaan-pertanyaan seperti, sungguhkah bahwa Tuhan itu baik? Saat kita lagi susah, Tuhan benar kamu baik? Tuhan di manakah kau berada? Kayak lagu ya saudara, saya ingat dulu lagunya ada, Dinda di manakah kau berada. Nanti Pak Sandi bisa nyanyikan gitu ya. Ini ada Tuhan di mana kau berada. Saat kita susah, kita ngerasanya kita sendirian. Bahkan doa pun berasa seperti mentok di langit-langit ini. Gak kemana-mana. Semua orang kelihatannya meninggalkan kita. Saat kita lagi sukses di puncak gunung kemenangan, semua orang mengenal kita. Oh, saya kenal dia, saya kenal dia. Saya pengen ngopi sama dia, saya tahu semua. Tapi saat kita merana dalam lembah yang kekelaman, seringkali kita merasa semua orang sirna. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti betapa beban berat yang sedang kita alami. Dan teriakan kita, Tuhan benar gak sih kamu baik? Benar gak sih Tuhan bahwa kau peduli akan kehidupanku? Di mana kau berada Tuhan? Seringkali itu yang kita alami. Dan langsung kalau kita explore pertanyaan-pertanyaan seperti itu makin membesar. Pertanyaan eksistensialisme jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Jadi untuk apa gunanya aku hidup? Kalau hanya penuh dengan penderitaan demi penderitaan. Apalagi ditambah dengan semua sosial media yang bombardir. Kita ngeliat si A, ngeliat si B, ngeliat si C, kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Oh, mereka yang gak pernah ke gereja, di tengah-tengah pandemi malah diberkati luar biasa. Loh, saya yang setia sama Tuhan, kenapa saya makin sulit semuanya? Tuhan di mana? Kamu buta, kamu bisu, kamu gak bisa dengar kah? Tuhan bicara dong, Tuhan aku haus, aku butuh Engkau. Benih keraguan-raguan dibuahi menjadi ketidakpercayaan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya di slide nanti Bapak Ibu bisa perhatikan, ada yang namanya keraguan-raguan yang penuh dengan pertanyaan demi pertanyaan, dan nanti terus kalau kita kembangkan ya, jadi tudingan, jadi kita menuduh, terus jadi ketakutan, kita jadi benar-benar takut, dan bahkan bisa menjadi kepahitan yang mematikan, bitterness that will eventually kill us, kepahitan yang mematikan kita. Murid-murid mempertanyakan apakah Yesus tidak peduli jika kami binasa. Lucu ya, padahal di satunya iman. Kaya dengan pernyataan demi pernyataan. Penuh dengan statement-statement, pernyataan keyakinan gitu ya. Punya kepercayaan, iman punya ketenangan, iman penuh dengan kedamaian gitu kata-kata. Yesus tidur menggambarkan kekuatan, kemenangan, kepercayaan yang besar dari Yesus kepada murid-muridnya. Tapi hal yang sama dengan cara pandang yang berbeda dilihat oleh para murid-muridnya menjadi satu keraguan-raguan. Menjadi pertanyaan demi pertanyaan yang terus dibuahi menjadi tudingan, bahkan menjadi ketakutan dan jadi kepahitan. Gak pedulikah kamu Tuhan kalau aku binasa? Saya berdoa biar menjadi perenungan bagi setiap kita. Dilanjutkan ayat 39. Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau, berhenti dan diamlah. Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepadanya. Lalu berkata satu sama lain, wah, orang macam apakah dia ini? Sampai angin dan danau pun taat terhadap perintahnya. Saat nonton sebuah film, di sini ada Rabbi Eli dari Grey's Anatomy mengatakan seperti ini, iman bukanlah iman jika semua yang sedang kita alami adalah hal-hal yang baik. Maka saya bisa katakan gak butuh iman saat semua yang kita alami adalah hal yang baik. Iman menjadi pegangan yang kuat saat apa yang kita lewati penuh dengan geronjalan-geronjalan, penuh dengan batu-batu, kerikil-kerikil, penuh dengan goncangan demi goncangan. Yuk, saat kita melewati, hampir kita sudah di hari ke-320 hari ini, di tahun 2020, 45 hari lagi kita akan menyambut tahun yang baru 2021. Jangan izinkan tahun ini hanya berlalu begitu saja. Saat satu dunia mesti berhenti sejenak, mesti pause dari kesibukan yang seperti biasa. Apa yang dialami gak cuma dialami oleh kita, tapi satu dunia semua pause
Mungkin bentuknya pun jauh beda dari satu sisi ke sisi yang lain. Ada dari kita yang mengalami mungkin gak cuma physical struggling, gak cuma kesehatan secara jasmani yang kita penuh dengan perjuangan, tapi mungkin keuangan. Ada yang dalam relationship, dalam hubungan suami istri, anak-anak, semuanya. Tapi kita diizinkan, satu dunia mengalami ini semua untuk pause. Masa yang saya sering katakan ini badai yang sedang menerpa. Yuk jangan izinkan ini berjalan begitu saja lewat, nanti kita masuk 2021 gak ada yang kita pelajari sama sekali. Tapi ambil momen ini untuk waktu kita bertumbuh lebih lagi sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, untuk bisa lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Jangan pakai iman kita di tahun-tahun sebelumnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita alami saat ini atau nanti di 2021 dan ke depan. Gak ada yang menjamin bahwa 2021 akan lebih baik dari 2020 atau lebih ringan, lebih enteng dari 2020. Gak ada yang bisa menjamin. Mungkin tantangan bisa lebih berat. Tapi buat apa kita juga khawatir akan hal itu saat ini kalau kita sendiri belum bisa membenahi diri kita di masa saat ini. Yuk pakai masa saat untuk kita membenahi diri kita. Dikatakan, Toby Mac mengatakan seperti ini, iman tidak hanya berarti mempercayai Tuhan untuk menghentikan badai, tetapi iman adalah mempercayai Tuhan untuk menguatkan kita melewati badai. Faith doesn't only work to stop the storm. Nggak cuma menghentikan badai iman itu punya kuasa, tapi iman itu juga punya kuasa untuk menguatkan kita masuk bahkan melewati badai-badai itu sendiri. Bukan untuk tinggal di dalam badai, perhatikan, tapi melewati badai kita bisa berkemenangan. Saya berdoa biar setiap kita nggak terus-terusan hidupnya penuh dengan goncangan demi goncangan. Saya berdoa, tapi kalau Tuhan izinkan ada goncangan yang sedang kita alami, biar kita juga punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan perahu kehidupan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Setiap kita punya undangan. Saya tutup di sini. You are invited. Setiap kita diundang. Dalam slide ada gambar yang pertama, ramai gitu ya. Kalau saya gambarkan seringkali kita mau menikmati ini. Ingat ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Wah, semua dapat mujizat multiplikasi. Pelipat kali gandaan, semua diberkati luar biasa. Kalau dihitung 5.000 orang laki-laki mungkin punya pasangan, punya anak, sekitar 10.000, 15.000 kira-kira, plus minus gitu ya. Setiap kita punya undang untuk menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tapi setiap kita juga diundang oleh Tuhan, bukan saja untuk menikmati mujizat Tuhan, tapi untuk mengalami kuasa Tuhan. Perhatikan beda, yang satu 5.000 orang laki-laki menikmati, gak ngapa-ngapain, nikmatin doang. Nggak ngerasain apa-apa, mungkin bahkan dari mereka beberapa karena saking terpesonanya sama Yesus belum sempat ngerasa lapar saat itu. Yesus yang udah peduli duluan udah langsung ngasih makan. Mujizatnya terjadi bahkan sebelum dia sadar mujizat itu diperlukan. Tapi dalam cerita yang baru kita baca Markus 4:35-41 ini, di perahu itu mereka mengalami kuasa Tuhan. Bukan cuma melihat mujizat Tuhan, tapi mengalami kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya. Mereka penuh dengan ketakutan, keraguan-raguan. Mungkin iman mereka sudah mulai goyang. Setiap kita diundang, bukan saja untuk menikmati mujizat, tapi juga untuk mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita hitung matematikanya, kapal perahu yang Yesus naiki kurang lebih sekitar bisa 10-15 orang. Dibandingkan dengan tadi mengalami mujizat multiplikasi 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau dihitung matematikanya, 10 berbanding dengan 10.000 orang. Kira-kira 0,01%. 0,001%. Persentase yang kecil sekali. Jadi saya berdoa masalah badai yang sama yang sedang kita alami membuat iman kita besar. Bahwa kita ini orang-orang yang diundang sama Tuhan untuk mengalami, melihat kebesaran kuasa Tuhan. Layak bagi setiap kita untuk bersyukur saat kita di atas puncak gunung kemenangan. Tapi adalah suatu kehormatan untuk berada bersama dengan Yesus, melewati badai dalam kehidupan kita. Bukan saat untuk membanding-bandingkan jalan hidup kita dengan jalan orang lain, tapi saatnya untuk kita memfokuskan pada yang benar. Terima kasih buat mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi bersyukur juga buat kehormatan. It's a privilege, it's an honor untuk bisa bersama dengan Tuhan melewati badai demi badai dalam kehidupan kita. Craig Rochelle menulis seperti ini. Iman yang sudah teruji adalah iman yang bisa dipercayai. Saya berdoa dari badai kehidupan kita, iman kita bisa dipercayai. Karena iman kita sudah teruji
seperti layaknya batu permata yang sudah dipoles, mengalami segala macam bentukan, akhirnya keluar, bersinar, cemerlang. Kiranya itulah kehidupan kita yang nanti kita hasilkan bersama-sama dengan Tuhan, bekerja dalam hidup kita, melewati badai demi badai dalam kehidupan kita. Apapun jenis badainya, bukan menghancurkan kita, tapi memoles kita supaya kita bisa bersinar lebih cemerlang. Seperti Tuhan yang kita sembah, kita punya karakter Kristus, bersinar di tengah badai. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, tidak hilang fokus di atas puncak gunung kemenangan maupun dalam lembah kekelaman. Fokus kita tetap sama, hidupku Tuhan hanyalah untuk-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus membantu setiap kami, apapun jenis badai, apapun jenis tantangan yang sedang kami alami. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Tapi kami mau belajar untuk tidak fokus terhadap tantangan kami, untuk tidak membesar-besarkan tantangan-tantangan kami, tapi untuk belajar Bapa, memfokuskan hidup kami kepada Engkau yang ada dalam perahu kehidupan kami. Membesar-besarkan Engkau jauh lebih besar dari tantangan apapun yang mesti kami hadapi. Dan kami berdoa biar Kau temukan karakter Kristus terpoles dalam kehidupan kami, sehingga keluar dari masa ini Tuhan, kami bisa cemerlang, bersinar untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang-orang yang Kau tempatkan dimanapun kami berada, dan memuliakan nama Tuhan. Biar menjadi kekuatan kami Tuhan, bahwa ada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap para pendengar yang menikmati online service ini Tuhan. Biar setiap kami bertumbuh dalam pengenalan, cinta, kesetiaan, kepercayaan kami, iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Julianto. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih, dan kiranya firman yang kita dengar dapat menjadi kekuatan di hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia untuk ikut dalam jam-jam ibadah kita pada hari Minggu, jam 8 pagi untuk ibadah anak, dan jam 9 pagi untuk ibadah raya, yang dapat diakses melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan jemaat juga dapat memberikan persembahan atau persepuluhan secara online melalui nomor rekening berikut ini, atau dapat scan barcode di layar ini. Jemaat juga dapat mengikuti ibadah doa puasa di gereja setiap hari Kamis pukul 16.30 dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan khusus jemaat Pasutri akan diadakan ibadah temu Kompas online pada hari Rabu tanggal 18 November pukul 19.30 dengan pembicara Ibu Marta Yudano melalui Zoom ID dan passcode di layar ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita telah disegarkan dengan firman Allah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah perahu murid-murid Tuhan. Dalam perjalanan mereka tiba-tiba datanglah badai angin yang besar, sehingga nyaris perahu itu akan tenggelam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana di belakang buritan perahu itu ada Yesus. Dan saudaraku sekalian, murid-murid kewalahan untuk menangani badai di tengah perahu yang sedang mengalami gelombang yang besar. Akhirnya mereka membangunkan Yesus. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dikala di dalam buritan perahu kehidupan kita, kita mempersilakan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dalam setiap apapun juga yang kita hadapi. Di saat kita berseru Tuhan, Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Biarlah pagi ini kita disegarkan, kita dikuatkan, kita mau tingkatkan iman kita mempraktekkan iman kita. Setiap hidup kita selalu ada badai. Setiap kehidupan kita selalu ada gelombang yang besar. Tapi bersyukurlah bahwa dalam buritan perahu kita, dikala kita izinkan Yesus bekerja dan campur tangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Terpujilah nama Allah. Biarlah pagi hari ini kita telah disegarkan dan praktekkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Janganlah kita bimbang menghadapi apapun juga. Hadapilah bersama dengan Yesus. Maka di situ ada kemenangan. Tidak oleh kuat kekuatan kita sendiri, tapi marilah kita selalu mau berseru Yesus. Yesus, Yesus, tolong di saat kita berada di dalam badai. Terpujilah nama Allah. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur bahwa setiap minggu ada saja firman yang disegarkan, dikuatkan bagi saya dan saudara. Terpujilah nama Allah. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh pengucapan syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Selambar, selalu memberikan kepada kami firman yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih, terpujilah namamu Allah. Pada pagi hari ini Engkau melihatkan semua kami yang berada dalam tiap-tiap rumah tangga kami mengikuti ibadah online ini Bapak. Engkau tahu setiap peristiwa masalah yang kita hadapi. Kau yakin sekali Engkau tidak akan meninggalkan kami, tapi Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan akan memberikan pertolongan kepada kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan meredakan segala angin gelombang yang datang menerpa kehidupan kami. Terima kasih Allah, terpujilah namamu Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan Selambar Timur pagi ini ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Biarlah lawatan Allah senantiasa ada di atas kehidupan mereka. Mungkin pada saat pagi hari di antara mereka ada yang mengalami kelemahan, ada yang mengalami kekurangan, mengalami ketakutan, kebimbangan. Mari Yesus, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi jemaat Selambar pada pagi hari ini. Kuatkan iman mereka Tuhan, teguhkanlah mereka di dalam kasih-Mu. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba yakin sekali matamu senantiasa menjelajah dan melihatkan seluruh umat-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Engkau tidak akan membiarkan kami terkelepak jatuh dengan setiap masalah yang kami hadapi, tapi Engkau akan memberikan tangan-Mu untuk menopang kami, mengangkat dan memberikan kepada kami kekuatan. Pada hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan Selambar Timur dimanapun mereka berada, dalam tiap rumah-rumah tangga mereka masing-masing Allah. Engkau tahu situasi keberadaan mereka semua. Apakah di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang. Ulurkanlah tangan kasih-Mu. Topangilah mereka Tuhan, kuatkan mereka, bangkitkan iman mereka, sehingga mereka hanya tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan setiap usaha mata pencarian anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka, biarlah Allah Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Memberkatilah setiap usaha pekerjaan jemaat Selambar di tempat ini Allah. Apapun yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Karena lewat uluran tangan-Mu disitulah ada berkat Allah akan mengalir bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu Tuhan. Hamba yakin sekali Engkau tetap senantiasa dan memberikan kepada kami kekuatan. Walaupun kami masih berada di dalam ibadah online, dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami yakin sekali di situ Allah ada. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Ada saatnya kami akan kembali masuk ke dalam bait Allah untuk sama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang Hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pada siang hari Engkau ada bersama dengan kami. Tiang awan itu selalu menyejukkan kami, dan pada malam hari tiang api itu selalu menyejukkan kami Tuhan. Kami berada di dalam situasi yang tenang bersama dengan Yesus. Ada kesejukan dan ada kehangatan. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Saya yakin sekali setiap pribadi kami yang telah mendengarkan firman Allah, yang mengambil bahagian di dalam ibadah online pada pagi ini, kami tidak akan pulang dengan hampa. Kami tidak akan kembali dalam rumah tangga, dalam aktivitas kami dengan hampa. Tapi Allah memberkatikan kami. Allah memberkatikan kami. Allah membaca isi hati kami. Allah melihat segala kesusahan kami. Allah melihat segala apapun yang kami hadapi. Allah turut campur tangan dalam semuanya. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba mengucap syukur kepadamu Allah. Dan pada akhirnya jemaat Selambar
akan kembali dalam kegiatan rumah tangga masing-masing. Terlebih dulu hamba mohon berkat dan anugerah Allah turun bagi jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Biarlah pada hari ini kita tetap bersuka cita. Kami tetap bergairah walaupun kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Kita tetap bersemangat, kita tetap berdoa. Kita yakin sekali kita akan kembali di dalam bait Allah pada tahun depan bulan Januari. Tuhan memberkati. Saudara bersuka cita. Saya yakin sekali kita semua bersuka cita untuk kembali ke dalam bait Allah. Bersama-sama kita berkumpul, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama Allah. Glory buat Yesus. Selamat beraktivitas. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.